Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari malam 16 Juli 2025, Yesus Kurban Pendamai. Ibrani 9 ayat 1-10. Penulis Ibrani menjelaskan bagaimana kemah suci dibagi menjadi dua bagian, tempat kudus dan tempat maha kudus. Untuk tempat maha kudus, hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun dengan membawa darahnya. Ia yang mempersembahkan untuk dosa-dosa sendiri dan dosa-dosa bangsa Israel. Di dalam kemah suci terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah dan manusia. Pemisah itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Allah yang kudus. Mereka harus membersihkan dan menyucikan diri dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Allah. Namun, manusia beroleh pendamaian dari Allah secara penuh dan nyata saat Yesus Kristus menjadi imam besar. Yesus telah menjadi pembuka jalan bagi manusia untuk dapat berjumpa dengan Allah tanpa harus diliputi rasa takut. Ia telah menggantikan kita dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamai dan penebusan. Melalui pengorbanan Kristus, tirai pemisah tempat kudus dengan tempat maha kudus tersingkap. Melalui penebusan Yesus Kristus, manusia dapat masuk ke dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat memiliki akses langsung beribadah, memohon ampun, dan berdoa kepada Allah. Bersyukurlah karena saat ini kita dapat beribadah kepada Allah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan riang gembira. Manusia yang seharusnya menerima hukuman dari cawan murka Allah kini telah mendapat penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Kristus membuka jalan dan mengajarkan kepada kita supaya jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Sekarang telah terbuka bagi kita jalan menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Marilah kita tidak terlalu terikat pada ritual ataupun tradisi, tetapi lebih terfokus pada hubungan yang sejati dengan Allah. Marilah kita gunakan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Allah agar hidup kita bermanfaat. Allah memberkati. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu.
hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.